Perhatikan soal pembahasan soal nomor 1. Sebanyak 100 ml larutan asam asetat 0,2 molar dicampur dengan 100 ml larutan NaOH 0,2 molar. Jika Ka asam asetat 1 kali 10 ml, maka pH larutan setelah dicampur adalah, jadi yang dicampur ini adalah CH3COH dicampur dengan NaOH, ya. Jadi asam dicampur dengan basa, ya. Apabila asam dicampur dengan basa, maka untuk penyelesaiannya harus menuliskan reaksi setaranya dulu, ya. Sekarang perhatikan. Kita tuliskan dulu reaksi setaranya, yaitu CH3COOH ditambah dengan NaOH. Hasil reaksinya adalah asam ditambah basa akan menjadi garam dan air. Garam adalah jika sisa basa berikatan dengan sisa asam, ya. Sisa basanya itu adalah Na, sisa asamnya adalah CH3COO-, ya. Maka garam yang terbentuk adalah garam CH3COONa ditambah dengan air atau H2O. Jadi asam plus basa jadi garam dan air, begitu ya. Nah, sekarang perhatikan, apabila asam dan basa direaksikan, maka rumus yang kita tentukan adalah tergantung dengan akhir reaksi. Tergantung dengan akhir reaksi atau sisa reaksi, ya. Kalau akhir reaksinya asamnya habis, basanya habis, maka yang kita hitung adalah pH garam. Ingat, garam ada 4 jenis, ya. Bagaimana cara menentukan pH-nya tergantung dengan jenis garam tersebut, dia berasal dari asam apa, basa apa, ya. Sekarang kita lihat. Kita bagi molnya, jadi kalau sudah menuliskan reaksi, kita bagi molnya menjadi mol pada saat mula-mula, mol yang bereaksi, dan mol yang bersisa atau mol akhir reaksi, ya. Mol akhir reaksi atau mol sisa. Begitu kalau asam bereaksi dengan basa, ya. Mol asam asetat berapa? Kita lihat di sini. Molaritasnya 0,2, volumenya 100, ya. Jadi rumus mol itu adalah molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,2, volumenya 100, 0,2 dikali 100 sama dengan 20 milimol. Basanya juga NaOH, volumenya 100 mili, molaritasnya 0,2. Jadi 100 dikali 0,2 sama dengan 20. Ya. Kemudian untuk produk pada awal reaksi dia pasti 0 atau kosong, masih, ya. Sekarang kita cari siapa yang habis bereaksi, karena yang habis bereaksi sebagai reaksi pembatas, ya, yaitu sebagai acuan untuk menentukan mol-mol zat yang lain. Nah, sekarang kita lihat koefisien dari NaOH adalah 1 koefisiennya, ya. Kemudian koefisien dari asam asetatnya juga 1, sama koefisiennya. Kalau koefisiennya sama, kemudian molnya sama, itu pasti dua-duanya habis, ya. Kenapa? Karena sama, 20 mol dibagi koefisiennya 1, 20. 20 milimol dibagi 1, koefisiennya juga 20, ya. Jadi kalau sama-sama habis berarti tidak ada sisa, NaOH habis, asamnya juga habis. Kalau sisanya sudah ditentukan berapa yang bereaksi, arti habis yang disediakan 20, yang bereaksi juga 20, ya. Jadi 20 milimol. Itu arti habis, 20 kurang 0 sama dengan 20, kan. Begitu juga dengan yang ini NaOH. 20 dikurang 0 sama dengan 20. Atau 20 kurang 20, 0. 20 kurang 20, 0, ya. Tapi kalau produk dia bukan dikurang tapi ditambah. Nah, berapa garam yang terbentuk? Boleh dari mol asam, boleh juga dari mol basa, yang kita ambil sama saja, ya. Kita ambil salah satunya, umpamakan dari basa. 20 dibagi 1, 20. 20 dikali koefisien garamnya 1 juga sama dengan 20 milimol. Jadi garam sudah dapat 20 milimol. 0 tambah 20 sama dengan 20 milimol, ya. Nah, kemudian kita hitung berapa pH garam. Garam ini berasal dari NaOH. NaOH adalah basa kuat. Dan CH3COH itu adalah asam lemah. Jadi basa kuat, asam lemah.
Kalau basa kuat berarti kita menggunakan rumus OH-, ya. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kw dibagi Ka dikali konsentrasi ion negatif. Ingat, konsentrasi itu adalah molaritas, ya. Kw itu adalah ketetapan, harganya 10 pangkat min 14. Ka diketahui Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Atau saya tulis 10 pangkat min 5 saja. Konsentrasi ion negatif, konsentrasi itu adalah molaritas, ya. Ion negatif dari garam, ini garamnya. Nah, sekarang garam ini kita uraikan, ya. Garamnya kita uraikan, yaitu garam CH3COONa. Kalau diuraikan akan menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Gitu ya. Nah, CH3COONa kan sudah didapat tadi. Yang terbentuk sebanyak 20 milimol. 20 milimol. Yang kita cari adalah bukan garamnya tapi ion negatifnya berapa. Tarik koefisien. Koefisiennya sama antara garam dengan ion negatif, maka molnya juga sama. Maka mol ion negatif adalah 20 milimol, ya. Sama dengan 20 milimol. Jadi A ini adalah N per V karena dia molaritas, ya. Jadi akar 10 pangkat min 14 dibagi dengan 10 pangkat min 5 dikali dengan mol. Mol garam yang terbentuk atau mol mol ion negatif, ya. Mol ion negatifnya sama dengan 20. Bukan mol garamnya tapi mol garam yang ini, ya. Ini mol ion negatif. Kebetulan aja sama karena koefisiennya sama, ya. 20 milimol dibagi dengan volume. Volumenya adalah volume total. Volume asam 100 ditambah dengan volume basa pembentuk. Jadi 100 tambah 100, 200. Jadi 20 per 200. Gitu ya. Jadi akar 10 pangkat min 14 dengan 10 min 5 itu adalah 10 min 9. 20 dibagi 200 adalah 10 pangkat min 1. Ya. Jadi akar 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 5. Satunya adalah molaritas, ya, kalau mau dibuatnya. OH- sekarang kita cari POH. POH sama dengan min log OH-. Ya, min log OH-. Jadi OH-nya adalah 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5, min lognya adalah 5. Ditanya pH sama dengan 14 dikurang POH. 14 dikurang POH-nya 5, 14 kurang 5 sama dengan 9. Jadi pH campuran garam ini, campuran ini adalah 9. Begitu. Ya, silakan dia mati dulu. Sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 2, ya. Nilai pH larutan natrium asetat 0,1 molar yang terhidrolisis sebanyak 0,4% adalah titik-titik. Ya, perhatikan. Ya, jadi yang ditanya itu adalah nilai pH-nya, ya. Dan ini diperhatikan bahwa yang diketahui adalah dari natrium asetat 0,1 molar yang terhidrolisis sebanyak 0,4%. Jadi 0,4% itu harga apanya? 0,4% itu adalah yang terhidrolisis, ya, yang bereaksi dengan air. Atau dalam hal ini dilambangkan dengan alfa, ya, yaitu derajat hidrolisis. Gitu ya. Jadi diketahui, saya jawab di sini. Jawab. Yang diketahui dulu, ya. Diketahui harga derajat hidrolisis adalah 0,4%. 0,4%. Kemudian molaritas konsentrasi dari garam, ya. CH3COONa konsentrasinya adalah 0,1 molar. Ya, 0,1 molar. Kemudian yang ditanya adalah pH. Jadi ditanya adalah pH. Begitu, ya, sama dengan berapa. Jadi kalau alfanya 0,4%, ditanya pH, maka kita perlu mencari harga KH-nya dulu, ya. Ya. Nah, ingat kemarin
Sebelumnya kita sudah belajar bahwa yang pertama kali kita tentukan dulu garam ini. Garam ini berasal dari mana, ya? Jadi saya buat di sini ya. CH3COONa kalau diuraikan akan menjadi CH3COO- plus Na plus. Begitu ya. Jadi CH3COO- itu berasal dari CH3COH, yaitu dari asam lemah, ya. Sementara Na plus berasal dari NaOH. NaOH adalah basa kuat. Jadi garam ini garam yang berasal dari basa kuat asam lemah, ya. Kalau basa kuat asam lemah, rumusnya itu adalah OH- kan yang kuat kan basa ya. Jadi rumusnya konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi ion negatif amin, gitu kan? Nah, Kw per Ka itu adalah harga Kh, ya. Jadi konsentrasi OH- Kw per Ka itu adalah Kh. Jadi konstanta hidrolisis rumusnya adalah Kw per Ka. Jadi rumusnya bisa menjadi Kh sama dengan konsentrasi ion negatif. Pakai rumus ini nanti. Begitu ya. Nah, sekarang untuk mencari pH ya, kita harus tahu dulu berapa Kh-nya. Ya, OH- Kh kali amin. Jadi Kh-nya dulu dicari. Kh-nya berapa? Nah, untuk mencari Kh kita bisa mencari dengan menggunakan rumus ya. Kita jawab sini. Dengan menggunakan rumus alfa ya. Alfa sama dengan akar KH dibagi dengan konsentrasi. Ya. Konsentrasi garamnya ya. Jadi alfanya 0,4%. 0,4% itu sama saja dengan 0,4 dibagi 100 ya. 0,4 dibagi 100 berarti 0,004. Begitu. Kemudian KH-nya nggak tahu, kita cari nanti berapa. Molaritas garam itu adalah 0,1 ya. 0,1. Nah, sekarang kita jadikan bilangan pangkat saja ya. Ini 4 dikali 10 pangkat min 3. Sama aja kan? 4 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan akar KH dibagi 10 pangkat min 1. Gitu ya. Untuk mencari KH maka ini harus kita kuadratkan. Ya, saya buat di sini ya. Saya buat di sebelahnya. Jadi 4 dikali 10 pangkat min 3 kuadrat. Sama dengan kuadrat karena akarnya dibuka ya. Kuadrat sama dengan KH dibagi 10 pangkat min 1. 4 pangkat 2, 16. 10 pangkat min 3 kuadrat adalah 10 pangkat min 6. Ya, sama dengan KH per 10 pangkat min 1. Yang kita cari adalah KH. KH sama dengan, jadi pH larutannya adalah 10 plus log 4. Sekarang soal yang berikutnya ya, yaitu soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3, agar diperoleh larutan dengan pH 5, maka ke dalam 500 ml larutan harus dilarutkan NH4 2 kali SO4 dengan MR 132 sebanyak berapa gram. Jika Kb NH4OH adalah 10 pangkat min 5 ya. Jadi garam ini adalah, kalau kita buat garam NH4 2 kali SO4. Kalau mau diuraikan menjadi 2NH4 plus ditambah dengan SO4 2-. Begitu ya. Ini garam ini berasal dari NH4 plus, itu berasal dari basa lemah. Dari basa lemah, ini dari asam kuat. Ya. Jadi basa lemah asam kuat. Kalau asamnya yang kuat maka kita menggunakan rumus H plus ya. Jadi konsentrasi H plusnya ya. Jadi konsentrasi H plusnya adalah seperti ini. Konsentrasi H plus sama dengan akar Kw per Kb dikali B plus, konsentrasi B plus, konsentrasi ion positif maksudnya ya. Kw sebagaimana kita ketahui itu adalah 10 pangkat min
14. KB dari basanya, KB dari NH4OH adalah 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi B+. Oh ya, pH-nya ya. pH-nya diketahui sama dengan 5. Kalau pH-nya 5, maka konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 5. Jadi kalau pH-nya 5, maka konsentrasi H+ adalah 10 pangkat min 5. Seperti ini ya. Dikali konsentrasi ion positif. Begitu, B+ ya. Sekarang untuk mencari berapa B+, kita buka akarnya sehingga 10 pangkat min 5 ini menjadi kuadrat. Ya. Akarnya dibuka, 10 min 14 dengan 10 min 5 itu adalah 10 pangkat min 9 dikali konsentrasi B+. Ya. Jadi konsentrasi B+ atau molaritas dari B+ ini adalah konsentrasi ion positifnya 10 pangkat min 5 kuadrat itu adalah 10 pangkat min 10 ya. Dibagi dengan 10 pangkat min 9 sama dengan 10 pangkat min 1. Ya. Jadi konsentrasi B+-nya adalah 10 pangkat min 1. Yang kita perlukan adalah konsentrasi garamnya ya. Konsentrasi garamnya. Nah, sekarang kita lihat garamnya tadi, garam NH4 2 kali SO4 jadi 2NH4 plus SO4 2 min ya. Kalau konsentrasi B plusnya 10 min 1 ini bukan harga NH4 2 kali SO4, tapi harga konsentrasi ion positif, harga NH4 plus ya. Jadi harga NH4 plus itu adalah 10 pangkat min 1. Jadi di sini 10 pangkat min 1 ya, atau 0,1 sama saja kan, 10 pangkat min 1 atau 0,1 ya. Maka berapa harga garamnya? Harga garamnya adalah dibagi 2. 0,1 dibagi 2, koefisiennya 2 kan. 0,1 dibagi 2 kali 1. Jadi 0,05 molar. Ya. Jadi B plus 10 pangkat min 1, maka garamnya adalah 0,05 molar ya. Sekarang kita masukkan ke rumus molaritas. Ya, rumus molaritas. Jadi molaritas, saya buat di sini. Molaritas itu kan bisa pakai rumus ini ya, gram per mr dikali 1000 per V. Ini 1000 ya, kali 1000 per V. Molaritasnya, molaritas garamnya adalah 0,05. 0,05 ya. Gramnya ditanya X ya. MR-nya sudah diketahui 132. Dibagi 132 dikali 1000 per V. V adalah volume ya. Ke dalam volumenya 500 mili. Gitu kan? Jadi 0,05 sama dengan X per 132, 1000 dibagi 500 itu adalah 2. Ya. Jadi harga X sama dengan X atau gramnya adalah 0,05 dikali 132 dibagi 2. Ya. Dibagi 2 ya. Ini setengahnya 66, 3,3 ya. Sama dengan 3,3 gram. Begitu. Nah, sekarang perhatikan soal nomor 4. Larutan Al2SO4 3 kali atau aluminium sulfat dalam air bersifat asam ya. Reaksi yang benar untuk menjelaskan hal tersebut adalah reaksi yang nomor berapa yang benar mengenai reaksi ini. Nah, ini saya garis bawahi. Larutannya bersifat asam. Dilihat dari mana dia bersifat asam atau tidak. Apabila pada reaksi hidrolisisnya melepaskan H+, maka dia bersifat asam. Ya, kamu lihat di sini. Dari option A, B, C, D, E mana yang melepaskan H+? Nomor A melepaskan H+, B OH-, C H+. Ini OH-, ini H3O+ ya. Jadi yang H+ itu bisa yang A, bisa juga yang C. Nah, sekarang mana yang benar ya? Karena dia bersifat asam, maka melepaskan H+ atau OH- ini H+ ya. Ini H+. Yang benar yang mana? Nah, kalau dia bersifat asam ya, kalau dia bersifat asam dan terhidrolisis kan, ya, dia bereaksi dengan air. Yang bersifat asam yang menentukan sifat adalah komponen yang kuat, ya. Jadi kalau Al2 SO4
3 kali ya, diuraikan jadi 2Al3+ ditambah dengan SO4 2- ya. Nah, sekarang kita tentukan asalnya. Ini dari H2SO4 yaitu asam kuat. Ini dari ALOH. ALOH adalah basa lemah ya. Makanya dia bersifat asam karena dia melepaskan H+, ya. Kemudian yang bersifat lemah yang mana? Yang terhidrolisis adalah komponen yang lemah. Jadi bukan SO4+ ditambah air. Yang lemah adalah dalam hal ini adalah basa, dari komponen basa lemah. Berarti komponen yang berasal dari basa lemah adalah Al3+. Jadi reaksinya adalah Al3+ ditambah dengan H2O. Jadi yang benar ini. Al3+ ditambah dengan H2O dan melepaskan H+, ya. Al3+ ditambah H2O. Ingat kemarin H2O ini ada 2 komponen ya. Ada H+, ada ion OH-. Karena dia muatannya positif, maka dia mengikat OH- ya. Al dengan OH, maka terbentuklah ALOH3. Sisanya adalah H+. Jadi bersifat asam, melepaskan H+, dan komponen mana yang bereaksi dengan air? Komponen yang bereaksi dengan air adalah komponen yang berasal dari basa lemah. Siapa yang berasal dari basa lemah? Yaitu Al3+. Jadi reaksinya adalah Al3+ ditambah dengan H2O ya. Ditambah dengan H2O, karena dia positif maka dia mengikat OH-. Jadi ALOH3, sisanya adalah H+. Begitu ya. Jadi yang tepat adalah yang A.